Pagi-pagi buta, Anya sudah berangkat ke salon dari rumah sakit. Sekitar 1 jam, karyawan salon menata rambut, wajah, bahkan kulit dan kukunya. Sekarang dia menjadi gadis yang baru, cantik, putih bersih, dan terawat. Belum lagi pakaian yang ia kenakan sangatlah cocok dengan dirinya. Setelah selesai di salon, supir Pak Radit menjemputnya tepat di depan salon dan pergi ke arah di mana rumah keluarga Aditama berada. "Papa mana, Pak?" tanyaannya pada sopir keluarganya itu. "Sudah menunggu di dalam, Non. Nanti Nona masuk langsung saja," jelas Pak sopir itu, dan Anya melangkahkan kakinya di rumah mewah itu. Rasanya seperti Cinderella yang akan mendatangi pesta pangeran kerajaan. Wah, besar sekali rumahnya. Mulutnya tak berhenti mengeluarkan kekagumannya. Gadis kampung, sini, jangan norak," bisik Bu Sukma yang memegang lengannya. "Kamu jangan malu-maluin ya," ancamnya lagi. "Iya, Tante. Nanti kalau di dalam sana, kamu panggil aku Mama." "Iya, Ma." Mereka berdua segera memasuki rumah keluarga Aditama itu. Di sana sudah disambut oleh keluarga besar, dan di situ pula ada Fabian. Meskipun Fabian tampak acuh dan dingin, tapi aura karismatiknya sangatlah masih terlihat dan membuat Anya kagum. Tampan sekali, seperti pangeran dalam dongeng, batinnya dalam hati tanpa berkedip. Mereka semua duduk di ruang keluarga. Bu Sukma mulai menjelaskan kalau pengantin perempuannya berubah karena Ranti harus studi di luar negeri, jadi belum mau menikah. Sebagai gantinya, ini adalah adik Ranti. Kalau keluarga Aditama berkenan, kita akan lanjutkan pernikahan ini, jelas Pak Radit. "Bagaimana, Bian? Kamu setuju?" tanya Bu Rika, Mama Bian. "Terserah Mama," ucap Fabian dan pergi meninggalkan ruangan itu dengan menjalankan kursi rodanya yang otomatis itu. "Maaf ya, Bian sedikit tidak sopan. Maklum dia masih syok harus berganti pengantinnya," jelas Bu Rika kemudian. Mereka kemudian melanjutkan pertemuan ini dengan makan-makan dan sepakat kalau pernikahan diadakan besok pagi. "Bagaimana kalau Anya menginap dulu di sini?" ucap Pak Sanjaya, Papa Fabian. "Loh, kenapa, Pak?" "Kenapa, Pak?" tanya Pak Radit kaget. "Tidak apa-apa, Pak. Hanya saja saya takut Anya berubah pikiran setelah melihat Bian." "Ya, kalau Pak Sanjaya berpikir seperti itu, apa boleh buat. Anya akan tidur di sini. Iya kan, Anya?" Bu Sukma melotot menandakan Anya harus setuju. Iya mah, aku mau nginep di sini. Juga kan malah enak, besok langsung siap-siap saja." Anya mulai mendalami perannya. Bu Sukma dan Pak Radit pamit pulang dan Anya sudah memasuki kamar yang akan dia pakai tidur. "Istirahat saja, Anya. Kalau butuh apa-apa, panggil pelayan saja ya," pesan Bu Rika. Anya kagum dengan Bu Rika. Orangnya baik dan tidak memandang rendah dirinya seperti apa yang dilakukan Bu Sukma. Malam ini Anya tidak bisa tidur dengan tenang. Pikirannya tetap menjurus ke Fabian. Dia tampan tapi sikapnya saja dingin begitu. Bagaimana dia harus menghadapi suami seperti itu? Pikirannya saat ini kacau hingga ketukan pintu membuyarkan pikirannya. "Siapa?" "Saya Nona yang akan membantu Nona siap-siap," ucap seorang perempuan muda dan menunggu persetujuan untuk membuka pintu. Sedang Anya sibuk melirik jam yang menunjukkan pukul 6 pagi. "Oh iya, silahkan masuk." Pintunya nggak dikunci. Kemudian muncullah perempuan muda berpakaian baju pelayan. "Ayo Non, mandi biar saya bantu keluarkan gaun pengantinnya." "Oke, aku mandi dulu ya." Anya langsung ngacir menuju kamar mandi. Yang ini sopan sekali orangnya, tidak seperti pacar tuan yang kemarin, gerutu pelayan yang bernama Lili itu. Hampir setengah jam Anya berada dalam kamar mandi. Akhirnya dia keluar juga. "Sudah Mbak, mana gaunnya?" pinta Anya sambil mendekati Lili. "Ini Non, mau saya bantu pakai?" "Oh, tidak perlu, aku bisa Mbak," ucap Anya sambil mulai mengenakan gaun pernikahannya yang simpel tapi anggun itu. "Wah, cantik sekali Non, tunggu sebentar ya, saya panggilkan muanya dulu." Lili langsung keluar kamar dan tidak lama kembali bersama MUA. Sang MUA mulai menata rambut dan mempoles wajah Anya dengan riasan yang tidak terlalu tebal. "Cantik sekali ya pengantinnya, tidak salah pilih ini tuan muda,"
Celetuk MUA itu yang membuat Lili mengangguk setuju. Terima kasih, ucap Anya malu-malu. Wah, sopan sekali, tidak seperti yang waktu itu ya, Li. Hehe, iya kan kak, yang ini aku setuju banget dan Nyonya kelihatannya sangat suka non Anya. Tambah Lili memuji Anya. Anya tahu yang mereka maksud adalah Ranti. Memang kakaknya itu sangatlah sombong dan temperamental. Lagi asik mengobrol, Bu Rita masuk dan melihat kesiapan Anya. Cantiknya menantu mama, ucap Bu Rita bahagia yang membuat Anya terharu. Terima kasih tante. Loh kok tante manggilnya? Panggil saja mama, kan nanti juga kamu jadi anak mama. Yuk kita turun ke bawah, ajak Bu Rika yang diiyakan oleh Anya. Mereka turun ke bawah dan semua mata tertuju pada pengantin wanita yang sangat anggun dan cantik itu. Semua orang memuji, walaupun yang hadir tidak cukup banyak, hanya kerabat dekat saja, karena pernikahan ini mendadak dan Fabian masih belum bisa berada di tempat ramai. Fabian yang awalnya cuek jadi melirik ke arah calon istrinya itu. Dia tidak memungkiri kecantikan mampu meluluhkan hatinya. Di depan semua orang, mereka mengikat janji suci pernikahan. Meskipun Fabian sesudahnya tidak menggubris kehadiran Anya, dia tidak mendekat walaupun ada Anya di sana. Dia malah asik mengobrol dengan tamu undangan. Bian, selamat ya, istrimu cantik loh, puji salah satu sepupunya. Terima kasih, kamu bisa kok mendapatkan yang lebih cantik, ucap Fabian yang membuat orang itu gagu dan tidak enak karena kondisi Fabian yang lumpuh. Kita cari makan yuk, pasti enak-enak makanannya, ucap sepupunya itu lantas berlalu meninggalkan Fabian. Hanya sedari tadi hanya duduk di kursi mengobrol dengan papanya. Nak, gimana perasaanmu setelah menikah? Tanya Pak Radit penasaran melihat wajah anaknya tidak bahagia sama sekali. Pak, Fabian lumpuh bukan masalah yang besar, tapi sikap dinginnya itu loh, gerutu Anya kepada papanya. Sabar ya nak, dia begitu karena belum terbiasa denganmu. Obrolan mereka terhenti karena kehadiran Bu Sukma yang duduk tepat di samping Anya. Kamu di sini jangan malu-maluin papamu ya, jangan norak ataupun kelihatan kampungan. Kalau tidak tahu mending diem aja. Oceh Bu Sukma kembali memekikkan telinga Anya. Iya ma, Anya mengerti. Menjelang sore hari, Bu Sukma dan Pak Radit pamit pulang dan meninggalkan Anya di rumah mewah itu lagi. Anya merasa tidak enak dan bingung nantinya dia harus bagaimana setelah menjadi istri Fabian yang digadang-gadang pewaris adutama grup itu. Lili dengan sigap mengikuti Anya ketika dia memasuki kamarnya. Sini saya bantu non. Oh nggak usah mbak, aku bisa. Jangan panggil mbak loh non, panggil saja Lili. Perempuan kecil itu tersenyum. Hehe, boleh begitu? Aku panggil kamu nama saja. Boleh dong, semua majikan juga manggilnya begitu non. Oh ya non, kalau non butuh apa-apa panggil saya saja ya. Saya dipekerjakan khusus untuk melayani non Anya, jelasnya singkat. Iya Lili, terima kasih ya, kata Anya sambil melepas gaun pengantin yang ia pakai seharian itu. Non, tadi tuan muda berpesan kalau non Anya sudah selesai bersih-bersih, nanti pindah ke kamar tuan muda ya non, ucap Lili yang membuat Anya terkejut. Apakah ada malam pertama juga bagi kami yang terpaksa menikah? Detak jantung Anya jadi tak karuan dan jadi salah tingkah.